Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imperia Presti Sesimega dengan NIM 2007190662. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram dan activity diagram yang sudah saya buat untuk tugas UTS Dasar Pengembangan Perangkat Lunak. Nah, materi ini berkaitan dengan Unified Modeling Language. Nah, sebelum menjelaskan lebih detail tentang use case diagram yang sudah saya buat dan activity diagram yang sudah saya buat, yang pertama yang perlu kita ketahui ialah definisi daripada use case diagram. Use case diagram sendiri merupakan sebuah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dengan tujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Lalu terdapat komponen dan relasi pada use case diagram. Yang pertama terdapat komponen actor, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada use case, lalu yang keempat ada relasi, yang mana relasi ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada association, lalu yang kedua ada dependency, lalu yang ketiga ada generalisasi. Nah, pada use case diagram yang saya buat, terdapat komponen yang mana terdapat komponen sistem, yang mana komponen sistem di sini digambarkan persegi panjang ini, yang sebagai batasan, yang mana di luar daripada actor, yang mana sistem di sini itu merupakan komponen yang menyatakan batasan dari sistem di dalam relasi, yang di dalam relasi ini, yang dilakukan dengan actor yang di luar sistem. Jadi actor di sini di luar sistem. Nah, terdapat 2 actor yaitu primary actor dan juga secondary actor. Primary actor yang ada pada use case diagram yang saya buat yaitu ada customer. Lalu secondary actor ada admin, yang mana customer di sini memiliki peranan yaitu terdapat 7 use case yang ada pada primary actor untuk customer, yaitu ada register, login, cari produk, lihat review, tambahkan ke keranjang, order produk, dan pembelian selesai. Dan juga terdapat secondary actor admin, yang mana peranan daripada admin di sini ialah dapat login dan juga dapat melihat atau memberikan laporan penjualan yang ada pada sistem online shopping. Nah, lalu komponen yang ketiga itu ada use case. Seperti yang saya jelaskan tadi, use case di sini menjadi komponen yang ketiga yang ada pada use case diagram. Nah, use case yang ada di sini terdapat register, login, cari produk, lihat review, tambahkan ke keranjang, order produk, dan pembelian selesai. Nah, di sini pada login sendiri terdapat relasi, yang mana terdapat relasi dependensi antara login dengan verifikasi password dan juga login dengan display login error. Nah, sebelum ke sini terdapat association, yang mana garis antara actor dan juga use case itu namanya association, yang mana association ini sebagai garis penghubung antara actor dan juga use case. Lalu yang saya jelaskan tadi dependency relation, yang mana terdapat include dan juga extend. Jadi login di sini sebagai base use case dan include di sini dan extend di sini sebagai dependency relation. Lalu lihat review juga memiliki dependency relation yaitu include untuk top review dan juga bad review. Lalu order produk memiliki generalisasi yaitu hubungan antara batalkan pembelian dan juga cek status pembelian. Jadi generalisasi ini tuh sebagai hubungan antara 2 use case atau dua actor, di mana salah satu menginherit dan menambahkan atau melakukan override sifat dari komponen yang lainnya. Jadi order produk di sini memiliki relasi yaitu generalisasi dengan batalkan pembelian dan juga cek status pembelian. Lalu customer yang ada di sini juga memiliki peranan use case yaitu pembelian selesai. Nah, ketika pembelian selesai maka terdapat
dependency relation, yaitu tulis review. Lalu masuk ke materi activity diagram. Nah, activity diagram di sini merupakan suatu aktivitas yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Nah, runtutan proses dari sistem ini digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Nah, tujuan dari activity diagram sendiri menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Lalu terdapat beberapa komponen daripada activity diagram. Nah, seperti yang ada di sini. Lalu, untuk activity diagram yang sudah saya buat, ini. Nah, yang pertama yaitu diletakkan swim lane, yang mana swim lane ini yaitu 3 kolom secara vertikal ini. Swim lane ini memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi untuk keterangannya sendiri. Nah, jadi di swim lane ini terdapat 3 swim lane, yaitu terdapat 3 partisi. Yang partisi pertama itu customer, yang kedua ada shopping app, yang ketiga ada admin. Jadi pada customer terjadi step awal yang mana aktivitas pertama itu dilakukan oleh si customer, yaitu terdapat decision atau percabangan, yaitu percabangan pilihan aktivitas yang bisa dilakukan oleh customer. Jadi ketika si customer-nya itu belum memiliki akun shopping app, maka si customer dapat untuk meregister dulu akunnya, lalu bisa login. Nah, lalu ketika si customer ini sudah memiliki akun shopping app, maka si customer ini dapat langsung login ke dalam aplikasi shopping app. Nah, ketika si customer ini login, maka akan diarahkan untuk di-verify password-nya. Maka ketika pada saat verify password di sini, maka terjadi decision kembali, yaitu percabangan kembali, yang mana ketika password yang dimasukkan salah, maka akan menunjukkan display login error, yang mana ketika display login error atau decision di sini invalid, maka state akan berakhir di display login error atau di customer-nya. Nah, ketika state ini berakhir, maka si customer dapat login kembali. Nah, di verify password ini, ketika verify password ini valid, maka si customer dapat langsung mencari produk apa saja yang ingin dibelanjakan di shopping app. Nah, ketika melakukan pencarian produk, para customer juga dapat melihat review. Nah, di melihat reviewnya ini terdapat percabangan untuk melihat top review atau melihat bad review. Nah, ketika si customer ini login, customer setelah melihat review, customer juga dapat menambahkan kekeranjangan produk apa saja yang ingin dibelanjakan. Nah, ketika si customer di sini sudah menambahkan kekeranjang produk apa saja yang ingin dibelanjakan, maka di sini si customer yang ada di sini dapat mengorder produk tersebut. Nah, pada saat si customer di sini mengorder produk belanjaannya, terdapat penggabungan atau join, simbol penggabungan atau join, yang mana penggabungan ini sebagai satu tanda atau satu simbol untuk lebih dari satu aktivitas. Jadi order produk ini akan dilanjutkan dengan 2 aktivitas, yaitu batalkan pembelian dan juga status pembelian berhasil. Jadi dibuatlah penggabungan atau join untuk 2 aktivitas selanjutnya. Nah, ketika setelah mengorder produk dan si pembeli ini ingin membatalkan produk pembelian, maka state juga akan berakhir di customer, karena customer yang ingin membatalkan pembelian. Lalu pada admin di sini, admin akan mencek atau melihat status pembelian ini berhasil. Jadi yang akan memberitahu apakah pembelian tersebut berhasil atau tidak, itu akan
ditugaskan oleh admin sendiri. Jadi ketika status pembelian ini berhasil, maka akan dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya, yaitu pembelian selesai. Nah, ketika pembelian selesai, maka akan ada aktivitas selanjutnya, yaitu tulis review. Ketika para customer sudah melakukan pembelian, maka akan dilanjutkan dengan aktivitas selanjutnya, yaitu menulis review. Nah, ketika sudah menulis review, maka step akan berakhir di customer. Jadi, ketika sudah mencari produk, melihat review, lalu menambahkan ke keranjang produk apa saja yang ingin dibelanjakan, lalu mengorder produk, lalu customer sudah diberitahu oleh admin bahwa status pembelian berhasil dan pembelian selesai, maka customer dapat menulis review dan step akan berakhir di customer. Seperti itu penjelasan tentang activity diagram yang sudah saya buat.